tapi tanpa penyesalan. Selalu ada pelangi setelah hujan, di balik kesusahan ada kemudahan. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan selalu berdoa. Katakan pada dunia, jangan menyerah karena ada Allah. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan selalu berdoa. Katakan pada mereka, Allah akan tuntun langkahmu di jalan cerita, di jalan cerita, oh, di jalan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berbuka puasa untuk teman-teman cerita semua yang ada di rumah. Hari ini senang sekali saya Ajeng Mawada dan juga teman-teman dari Storyline hadir kembali di Jalan Cerita untuk menemani buka puasa teman cerita yang ada di rumah. Dan teman cerita, Buk Hari pernah meriwayatkan sebuah hadis yang mengatakan bahwa perbuatan seseorang itu tergantung apa yang diniatkannya, dan balasan untuk tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkannya itu. Jika seseorang berhijrah karena niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka apa yang dia dapatkan? Dan hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Namun ada jika orang yang berhijrah dengan niat untuk mendapatkan dunia atau seseorang yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya pula adalah untuk seseorang dan untuk dunia yang dia niatkannya itu. Lalu sebenarnya bagaimana baiknya niat untuk berhijrah? Kita akan membahasnya di Jalan Cerita tentu saja dengan Ustadz Akmal. Dan ada juga teman cerita kita hari ini ada Syafira Wartabone. Assalamualaikum, apa kabar Syafira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Ustadz Akmal, Syafira ini dulunya adalah orang yang belum berhijab seperti ini, belum berhijab sempurna seperti ini. Untuk itu kita juga mau tahu, bisa tidak Syafira berbagi dengan kita bagaimana sih sebenarnya Syafira yang dulu sebelum berhijrah? Jadi saya ini seperti orang pada umumnya kuliah, ketemu lingkungan yang bebas dari berbagai macam kalangan. Saya juga dulu seorang atlet, kemudian ya seperti orang pada umumnya lah. Kemudian saya alhamdulillah dikelilingi orang tua yang mensupport anak-anaknya untuk terus lebih baik. Dan kemudian saya pernah berjauhan dengan orang tua yang pastinya itu orang tua tidak bisa kontrol saya secara langsung. Saya kuliah di luar, otomatis orang tua tidak tahu, meskipun di sini taunya saya orang tua saya di sini tahu saya itu berhijab. Kemudian tapi saya di sana itu tidak berhijab, tidak seperti yang orang tua saya tahu. Sampai akhirnya waktu itu saya dengan teman-teman yang mohon maaf saya bisa bilang lingkungannya yang kurang baik. Saya berteman dengan semua kalangan, mohon maaf mulai dari kalangan LGBT, mohon maaf ya banyak sekali yang tidak pantas lah. Kemudian waktu itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 subuh waktu Gorontalo. Waktu itu dulu belum ada WhatsApp, waktu itu SMS, orang tua saya SMS, Assalamualaikum nak, jangan lupa sholat tahajud, waktu itu kan. Sementara saya ini baru di jalan mau pulang ke kosan. Saya langsung bilang, ya Allah, ini orang tua saya taunya saya anak baik-baik, tapi kenyataannya di sini saya dengan lingkungan yang bebas seperti ini. Akhirnya mulai dari situ sudah mulai terketuk hatinya untuk tertarik belajar agama. Pelan-pelan, meskipun lingkungan belum mendukung,
Karena saya pernah baca semua orang itu, semua anak Adam itu pasti berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah dia yang bertobat. Jadi ketika saya buat dosa, sholat. Saya bingung kan, saya mau mulai perjalanan hijrah ini dari mana. Ternyata kuncinya mulailah dengan memperbaiki sholat kalian. Jadi setiap saya buat dosa, saya sholat. Saya buat dosa, saya sholat lagi. Saya buat dosa. Tapi saya merasa saya kayak mempermainkan Tuhan seperti itu. Akhirnya alhamdulillah mulai belajar satu-satu, lingkungan ini mulai memisahkan diri ya. Padahal saya menginginkan saya bisa jadi salah satu teman yang bisa mengajak mereka pada kebaikan. Akhirnya saya berpikiran begini ya. Kalau saya juga pergi dari circle ini, dari lingkungan ini, siapa yang akan bantu mereka, seperti itu kan. Jadi akhirnya meskipun lingkungannya belum baik, meskipun saya pun belum baik, saya merasa punya tanggung jawab. Ketika salah satu teman atau lingkungan berbuat dosa, kemudian saya mencegahnya, saya bisa dapat pahala dari situ. Jadi saling mengajak dalam hal yang kebaikan ya Syafira. Tadi Syafira mengatakan bahwa waktu itu dulu sebelum Syafira hijrah baru pulang dari pesta-pesta waktu subuh. Terus tiba-tiba dapat pesan dari orang tua. Itu pesan dari siapa, ayah atau ibu? Ayah. Syafira waktu itu bagaimana perasaan Syafira? Tiba-tiba ayah memberi SMS untuk bilang, Syafira jangan lupa ya tahajud. Padahal waktu itu Syafira masih dengan teman-teman yang seperti itu, yang party-party seperti itu. Padahal kita tahu juga bahwa Allah itu sangat mencintai perempuan ya Ustadz ya. Bahkan karena Allah tidak mau menyiksa perempuan, biasanya Allah akan meminta pertanggungjawaban dulu untuk suaminya. Jika dia belum menikah, maka kepada ayahnya. Jadi apa yang Syafira lakukan dulu berarti bisa kena ke ayah dong. Bagaimana perasaan Syafira waktu itu? Seseorang yang selalu mengingatkan Syafira dan mungkin dia yang akan menanggung apa yang Syafira lakukan waktu itu. Betul, betul sekali. Pastinya sedih sekali. Jadi selama itu ayah saya sering kasih hadis-hadis yang katanya kalau punya anak 3 perempuan, Ustadz kalau nggak salah ya, itu bisa menyelamatkan orang tua. Tapi anak perempuan yang bagaimana dulu, nggak mungkin kan saya dalam keadaan lingkungan yang bebas, terus saya bisa menyelamatkan orang tua saya, nggak mungkin. Jadi pelan-pelan kok sedih ya kayaknya sepertinya, karena semua orang di dunia ini pasti mati, pasti. Saya nggak mau orang tua saya meninggal dalam keadaan saya berbuat dosa, itu kan. Kemudian orang tua saya ini yang paling berusaha, jadi gini, orang tua saya berusaha untuk bisa masuk ke surga, tapi saya nggak mau saya memberatkan orang tua saya untuk masuk ke dalamnya. Saya nggak mau jadi pembuka pintu orang tua saya itu tertutup pintu surganya gitu. Jadi saya pelan-pelan belajar lagi. Kemudian orang tua saya bilang, kamu kalau sholat hanya karena takut papa itu percuma nak, katanya gitu. Jadi kamu tiap hari kamu perbaiki niat kamu, katanya gitu. Niatkan semata-mata karena Jadi Allah. kembali lagi ke niat ya Syafira. Betul. Nah ini yang menarik, Syafira waktu awalkah waktu hijrah niatnya memang sudah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin ada sesuatu yang diniatkan oleh Syafira waktu itu? Nah, kita akan iklan dulu Syafira dan Ustadz, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda yang satu ini.
teman cerita, masih di Jalan Cerita dan kita masih membahas bagaimana harusnya niat yang baik untuk berhijrah. Nah, masih dengan teman cerita juga yang ada di studio, ada Syafira. Syafira waktu itu, Syafira memutuskan untuk baik, saya akan berhijrah. Niat awal Syafira untuk berhijrah itu, apakah memang sudah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mungkin ada niat yang lain? Belum langsung, karena waktu itu kan saya masih ada dalam lingkungan yang tidak langsung hijrah kan, maksudnya saya ada tahap-tahapnya untuk bisa ada di tahap seperti ini. Saya sempat salah niat ya mungkin waktu itu karena belum paham dan masih ya umur masih muda kan. Waktu itu pernah ada acara di masjid dekat rumah, saya lihat ada cowok ganteng soleh. Saya bilang ini suami idaman saya bilang saya pengen masuk surga sama suami, saya bilang kan. Akhirnya kesini itu cowok nggak jadi apa-apa, nggak jadi pacar saya, nggak jadi suami juga kan. Akhirnya salah niatnya ini, saya harus perbaiki niat saya. Kalau saya menginginkan suami yang soleh, saya juga harus mensolehkan diri saya. Seperti itu. Alhamdulillah dari niat yang salah saya perbaiki. 2015 sudah mulai belajar, 2016 alhamdulillah ketemu jodoh yang alhamdulillah bisa sefrekuensi. Seperti itu. Jalan cerita sampai akhirnya, oh ternyata merasa saya salah niat dan saya ingin merubah niat saya. Bagaimana saat itu? Alhamdulillah saya dianugerahi rasa yang beranggapan seperti ini. Sesuatu yang bukan karena Allah itu tidak akan bertahan lama. Jadi ketika kita niatkan hanya karena orang, ketika kita sakit hati dengan orang itu, kita akan patah hati dan kita tidak akan semangat lagi untuk beribadah. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya harus memperbaiki niat saya semata-mata karena Allah. Kalau saya niatnya karena Allah, saya akan nggak akan patah hati karena hal apapun. Karena saya yang tahu segala yang baik dan buruk itu Allah yang aturkan. Jadi saya nggak akan kecewa kalau ada bersama Allah gitu. Jadi, waktu itu apakah lancar-lancar saja atau mungkin ada cobaan-cobaan dari Allah? Kan belum beriman seseorang jika belum lulus dari cobaan ya Ustadz ya. Atau mungkin waktu berhijrah sudah perbaiki niat terus didatangkan lagi cobaan seperti niat yang awal? Lebih dahsyat malah. Jadi saya beranggapan semakin Allah uji, semakin Allah kasih cobaan, saya merasa Allah sayang seperti itu. Jadi saya ditinggalkan oleh lingkungan. Jadi yang pada biasanya sebelum saya bercadar, ketika itu mau foto selfie saya diajak, ketika saya bercadar saya nggak diajak lagi. Jadi kayak ada perasaan sedih. Tapi ya mau gimana, saya nggak perlu seperti itu. Nanti akan ada satu hadiah yang saya terima nanti. Saya yakin ketika mereka meninggalkan saya, Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Dan saat ini setelah akhirnya Syafira memutuskan untuk berhijrah, apakah memang apa yang Syafira inginkan itu Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik? Apakah itu memang sudah terpenuhi saat ini Syafira? Saya yakin suatu saat akan ada seperti itu. Saya berharap kalau di dunia saya tidak dapatkan, saya akan dapatkan itu nanti. Kelak saya akan memetik semua hikmah yang saya dapatkan. Saya kehilangan banyak teman, saya ada beberapa yang sudah saya rencanakan tapi ya batal. Tapi saya yakin itu akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Saya yakin sekali. Alhamdulillah saya dikaruniai anak yang saya bisa, insya Allah saya bisa membimbing dia yang lebih baik. Saya punya anak yang lucu, suami, dan alhamdulillah saya sangat mensyukuri semuanya. Saya tidak bersedih, tetapi alhamdulillah saya syukuri. Ya, karena saya tahu sesuatu yang lebih baik dan buruk itu Allah sudah mengaturnya serapih mungkin. Masya Allah. Saya nggak akan kecewa dan insya Allah saya bisa istiqomah. Saat ini juga Syafira bekerja bekerja di satu instansi dan tetap diizinkan untuk mengenakan pakaian muslimah seperti ini. Iya, apakah itu salah satu pertolongan Allah juga menurut Syafira? Iya, alhamdulillah. Saat itu kan saya baru 2 tahun kerja. Saya awalnya takut gitu minta izin kan, akhirnya saya menghadap, Pak mohon maaf, kayaknya saya memutuskan untuk merubah penampilan saya dari yang biasa saja mungkin ke yang lebih syar'i. Dan jawabannya alhamdulillah, beliau bilang oke, kamu boleh menggunakan cadar dengan catatan satu, kamu nggak boleh lepas ya, beliau bilang begitu. Itu membuat saya lebih bersyukur sekali.
di saat-saat orang pesimis dengan pakaian seperti ini tidak bisa berkarir, tetapi alhamdulillah justru dengan pakaian ini saya bisa naik satu tingkat dari level saya sebelumnya. Masya seperti itu. Allah. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah takut meninggalkan sesuatu karena Allah. Pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Lebih baik. Masya Allah. Syafira, dari Syafira yang dulu akhirnya Syafira berubah dan berhijrah seperti saat ini. Tentu keluarga dengan orang yang paling terdekat pasti ada yang heran bagaimana akhirnya Syafira setelah menjadi seperti ini. Bagaimana respon dari keluarga Syafira? Sama juga kayak lingkungan teman-teman, karena waktu itu pas booming ada kejadian bom di Surabaya kalau nggak salah kan. Waktu itu saya coba ke warung pakai pakaian ini. Ada yang bilang teroris, ya tidak apa-apa. Saya menganggap itu sebagai tantangan untuk diri saya sendiri, karena saya sudah tahu ketika kita menapaki jalan hijrah kita pasti diuji, dan kita siapa yang bersabar atas ujian itu kitalah yang menang. Jadi lingkungan juga sama seperti itu kayaknya, kamu itu kalau mau pakai cadar jangan buat main-main, hari ini pakai besok lepas, karena waktu itu masih sempat pakai lepas, sampai sekarang saat ini pun juga masih sama seperti itu. Cuman alhamdulillah dari keluarga sudah pelan-pelan menerima, keluarga sudah mulai oke. Saya pelan-pelan bilang, saya mungkin bukan orang yang soleh atau soleha, tapi saya berharap suatu saat saya bisa mengajak kalian pada kebaikan. Amin. Kayak gitu. Kita ke Ustadz dulu, Ustadz Akmal, dari perjalanan hidup Syafira ini Masya Allah sangat menginspirasi. Namun sebelumnya untuk hijrah, Syafira ini pernah meniatkan karena seseorang pria yang dilihatnya saat itu. Bagaimana Ustadz memandang ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah bagian daripada pandangan kalbu dari seseorang itu. Ketika dia menganggap bahwa ada sesuatu keindahan di dalamnya, akan tergugah dalam hatinya sebagai ia manusia. Manusia itu memang mencintai hiburan, mencintai mainan dan lain-lain sebagainya. Karena memang kita manusia suka akan itu, maka Allah berikan titipan buat dia. Kita suka hiburan, Allah kasih anak, Allah kasih suami, Allah kasih istri, agar kita betah dengan hiburan ini. Setelah itu kita suka hiburan, Allah tahu kita suka mainan, Allah kasih mainan dengan pekerjaan, agar kau betah dengan pekerjaan sambil engkau menunggu antrian mati. Ibarat kita nunggu di pesawat, ketika panggilan pesawat delay, kejenuhan kita pasti akan stres. Tapi karena kita betah di situ, ada tempat kita bisa makan, ada handphone mainan bisa kita betah, kita tak selang lama 7 jam berapa kita dipanggil, kita akan sampai. Nah begitupun itu. Nah, tadi makna-makna yang besar dari adinda kita, bahwa ketika ia meyakinkan untuk hijrah, itu adalah suatu peristiwa yang tentu mempunyai konsekuensi yang cukup besar. Tidak jarang dari kalangan ini biasanya ada orang-orang yang mengatakan bahwa ia adalah sok suci. Menyatakan bahwa kamu melupakan kami yang dulu bersama-sama, apakah semudah itu engkau melupakan kami? Nah, itulah semuanya tadi sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu haruslah dengan niat kita. Karena dengan niat itulah jatuh sebagaimana maknanya bahwa kita mau kemana sebenarnya. Nah, beliau telah menyampaikan pesan itu untuk niat untuk hijrah. Tadi sholat, kemudian lagi kembali lagi. Ya itulah godaan-godaan yang tentu akan datang terus. Bahkan bukan pada saat selevel itu, akan bertambah lagi level yang paling berat. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ketika Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendirilah yang merubah. Jadi konteksnya ada pada beliau sendiri. Karena apa? Ada dua di dalamnya. Apakah dia harus istiqamah, tetap pada jalannya, atau dia kembali? Ternyata pengertian tadi bahwa ada orang-orang yang lari, yang memang sudah tidak lagi mau bersahabat, bahkan pekerjaannya pun pada rasa khawatirnya, sampai dikatakan ada teroris. Ya memang, apalagi ketika dia hijrah, dia belajar pada satu guru yang tidak mumpuni. Dengan kedangkalan otak yang ia miliki, ditambah lagi dengan ilmunya yang sedikit, dengan guru-guru yang tidak mumpuni, yang tidak teruji, akhirnya lahirlah paham-paham radikal. Akhirnya bisa, tidak jarang itu seperti itu, bisa jadi ke teroris. Bahkan Rasulullah SAW bersabda,
Man mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang berlari daripada koridor itu, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Masya Allah. Bahkan ketika ia melakukan pengeboman dengan aliran-aliran yang sudah dia geluti, maka ia tidak akan bisa mencium baunya surga. Nah, bagaimana dia masuk surga? Mencium pun saja tidak boleh. Iya. Makanya sering kami sampaikan bahwa ketika mereka hijrah, hijrahlah yang sebenar-benarnya hijrah. Dan belajarlah pada guru-guru yang memang sudah diakui keabsahan dan ilmu yang ia miliki. Mata rantainya jelas. Tidak hanya belajar dari media sosial, tidak hanya belajar dari Google saja. Karena ketika kita menindih satu tekanan pada handphone itu, bisa kita katakan one click killer. Satu tekanan bisa membuat mati semua orang. Karena pemahaman itulah. Ketika dia belajar sendiri, dia artikan sendiri, dia maknai sendiri, maka dia keluar bagaikan melejitnya anak panah yang keluar dari busurnya dia entah kemana-mana. Nah, itulah. Bahkan bisa berada pada saat itu. Cuma alhamdulillah adik kita tadi menyebutkan ada orang tuanya Iya. yang juga sering menasehatinya. Yang meng-SMS itu perintah Allah sebenarnya. Allah menggerakkan melalui hati orang tua. Masya Allah, jadi memang ada pertolongan Allah di hijrah dari Syafira ini. Iya. Syafira, tadi juga Ustadz mengatakan bahwa untuk belajar di hijrah pun kita butuh seorang yang baik supaya kita tidak menjadi radikal ya Iya, Ustadz ya. radikal. Nah, saat ini kita bisa melihat banyak sekali contoh orang radikal di luar sana yang saat melakukan sesuatu yang tidak baik menggunakan pakaian-pakaian Islami. Apa yang Syafira rasakan saat ini? Apakah Syafira juga terkena dampak oleh orang-orang yang radikal itu dengan pakaian yang Syafira kenakan ini? Iya, sangat berdampak karena orang itu kan menilai dari pakaian ya. Iya. Padahal kalau bisa kita katakan Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Waktu itu saya baca beritanya, saya baca surat wasiat dari yang di kejadian di Mabes Polri itu. Sebenarnya saya rasa kasihan ya, kasihan sekali orang bisa kena doktrin seperti ini. Makanya saya bertekad, saya ingin belajar benar-benar. Meskipun sering dikatakan sok suci atau apapun itu terserah, saya akan posting atau apalagi zaman sekarang kan sosial media itu berpengaruh sekali kan Ustadz. Jadi suatu kebaikan itu wajib kita sebarkan, wajib kita maksudnya Islam itu tidak seperti itu dengan umur saya seperti ini atau milenial. Kita jangan pernah malu untuk belajar agama. Agama itu indah sekali. Tidak ajaran-ajaran Rasulullah, ajaran Islam itu tidak pernah ada yang seperti pelaku-pelaku itu. Sedih sekali ada orang yang bisa mencuci otak, mendoktrin hal-hal seperti itu yang itu berdampak ke umat-umat Islam yang lain. Saya mau jalan sedikit, saya canggung, saya dikatakan awas ada teroris, meskipun pernah dikatakan seperti itu oleh orang lain. Pernah satu kali waktu itu mau jajan, ada yang bilang awas ada teroris, meskipun itu dalam nada yang bercanda, tapi jujur sedih, tapi ya sudahlah, sabar, istighfar, senyum, biar nggak boleh liatin muka yang murung, nanti orangnya gimana ya. Jadi ya udah senyumin aja. Tidak. Jadi berharap, berdoa mudah-mudahan paham-paham seperti ini segera tuntas, hilang untuk Indonesia lebih baik. Masya Allah. Syafira, banyak sekali orang di luar sana untuk bisa istiqomah tentu kan sangat berat. Yang tidak ada cobaan pun istiqomah saja berat, apalagi ada cobaan seperti ini. Apakah Syafira waktu itu pernah kepikiran untuk supaya bisa menyelamatkan diri saya dari perbincangan orang atau celaan orang, saya lepas atau seperti apa? Pernah tidak terpikirkan seperti itu Syafira? Pernah. Bahkan waktu itu saya bilang ke suami saya, ternyata ujian menggunakan pakaian sunnah ini luar biasa. Saya harus lebih kuat, harus lebih sabar, dan tentunya saya harus mengharap kepada Allah ya, karena yang menjadikan saya seperti ini Allah, dan saya harus terus meminta pertolongan dari Allah untuk tetap seperti ini. Masya Allah, ternyata untuk istiqomah itu memang sangat sulit ya Ustadz ya. Tapi sebelum kita membahas lagi bagaimana harusnya untuk istiqomah, kita akan iklan dulu Ustadz. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Jalan Cerita.
Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Teman cerita masih bersama kami di Jalan Cerita dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita Ustadz Akmal. Dari apa yang telah Syafira katakan tadi Ustadz Akmal, apakah apa yang terjadi pada Syafira ini pernah terjadi dahulu di zaman Rasulullah SAW? Iya, ketika adanya yang insaf-insaf, adanya mereka pada koridor yang awal, kemudian mereka pindah hijrah ke tempat yang lain. Ada kisah-kisah di mana Mushab, sahabat Rasulullah juga dari golongan bangsawan di Madinah. Ketika dia orang yang punya, semua punya. Tapi ketika dia mau menghijrah, sampai dengan perilakunya itu, sampai orang tuanya pun minder darinya. Sehingga ada sahabat yang menyampaikan berita itu. Sehingga pada saat itu ia mulai belajar. Dan dia tertarik untuk mendekati Rasulullah. Dan akhirnya dia mendaki duta pertama Rasulullah di kota Madinah. Dialah duta Rasulullah ketika mensyiarkan kebesaran kemuliaan Islam. Karena dia tahu Islam ini adalah agama yang tidak pernah menjustis orang lain. Agama Islam adalah agama yang tidak pernah memvonis orang lain. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah ditawari bantuan oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini, saya kalau berkisah gitu saya nangis sedikit. Ketika Rasulullah SAW itu ditawari bantuan oleh malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini saking dongkolnya dengan kesabaran Rasulullah SAW. Nah Rasulullah ini membawa itu, bukan dia membawa dirinya, tapi konteks dia itu adalah Rasulullah sebagai sosok pribadi yang membawa kemurnian Islam. Nah itulah Islam sebenarnya. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, saya ini sudah cukup sabar melihat kesabaranmu. Aku ini punya 2 sayap. Ketika engkau berdoa maka saya angkat sayap kanan saya, bagaikan Jabal Nur, gunung yang begitu besar. Maka saya akan angkat, saya timpakan, saya tutup mereka, semua umat yang tidak pernah mendengarkan dakwah. Akhirnya Rasulullah kemudian diam aja. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan lagi, ya Rasulullah, tidakkah engkau melihat Nabi Nuh bagaimana? Nabi Nuh nabinya berdoa untuk menenggelamkan umatnya karena tidak mampu lagi. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan, tidakkah kau lihat bagaimana peristiwa Nabi Lut yang berdoa juga karena dia tidak mampu dengan umatnya. Akhirnya kita kenal dalam peristiwa Gomorrah dan Sodoma yang ditenggelamkan dengan peristiwa gempa bumi, tsunami. Ketika itu Rasulullah mendengar perkataan malaikat Jibril. Rasulullah kemudian menjawab, ya Jibril, saya tidak begitu Jibril. Insya Allah. Saya tidak seperti itu kata Rasul. Tapi innama buistu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus Allah ke permukaan dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah itulah berkaitan tadi apa yang disampaikan. Kita tidak perlu mengharap pengakuan dari orang lain. Karena ada pepatah mengatakan, ketika Anda ingin berharap semua manusia sedunia ini sayang terhadap, berarti Anda telah menjadi gila. Karena tidak semua orang. Karena kita harus mengakui kebesaran Allah, dan Allah lah yang akan menentukan kita kemana. Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan suatu kemampuan yang kita bisa, ketika dalam bahkan itu pun Allah tidak memaksakan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksakan kehendak kita. Bahkan Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, yang manakah yang paling baik sebenarnya di antara kami manusia ini? Apakah orang yang amal ibadahnya banyak, puasanya banyak, sholatnya banyak? Kata Rasulullah, bukan itu. Tapi yang bagaimana ya Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang yang lain. Bahkan karena Rasulullah kecintaannya kepada umatnya, ia diludahi, ia dicaci maki, ia dilempari dengan kotoran unta. Tapi ketika di akhir hayatnya, ia berkata, ummati, 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 ummati. Rasulullah menjawab pertanyaan malaikat Jibril yang menawari bantuan tadi.
Apa jawab Rasulullah? Ya Jibril, aku simpan doa. Aku simpan doaku di yaumil mahsyar nanti untuk umatku dan kecintaanku kepada mereka. Sallu ala nabi. Allahumma salli. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Betapa luar biasanya kemurnian Islam. Ketika ada yang mengatakan bahwa ada teroris yang sempat menjatuhkan Islam. Perlu kita tahu bahwa teroris itu bukan Islam. Tapi dia lahir daripada pemahaman-pemahaman yang keras. Lahir dari guru-guru yang tidak teruji. Lahir dari pemahaman yang sempit. Bahkan tidak jarang mereka menjustis orang lain kafir. Mereka menjustis orang lain ini, padahal mereka yang sebenarnya yang keluar daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Itulah makna-makna daripada kemurnian Islam itu sendiri. Karena tadi kita mendengar bahwa ada kalimat-kalimat di mana bahwa ketika saya ragu, ya Allah. Karena kita tidak boleh ragu. Beliau sudah meyakinkan dirinya untuk hijrah. Dan ketika kita berdoa, kita harusnya berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Ana inda zonni abdi bi." Aku ini bagaimana persangkaan hambaku saja. Ketika dia sangka aku baik, maka aku baik gitu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di antara kesulitan itu akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Dan yakinlah, tidak usah khawatir. Allah sudah mengetahui porsinya. Kita mau mengejar kaya, tidaklah mungkin. Kita mau cari banyak, pasti akan dapatkan sedikit. Tapi ketika kita menunggu antrian untuk menghadapi kematian, bekal apa yang kita siapkan untuk menghadapi peristiwa kematian itu. Makanya Allah menjelaskan, ketika dijelaskan juga, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena bekal yang baik itu adalah takwa. Ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa kematian, adakah kita begitu ikhlas pada saat itu? Tentu tidak. Makanya Allah tadi kasih hiburan, kasih mainan. Dikasih dia mainan, Allah kasih pekerjaan, dia ada rezeki beli mobil. Dia cuci mobilnya, tak lama dia mati. Dia mencuci motor besarnya, motor bagus, tak lama mati. Dia buat rumahnya yang begitu mewah, rumahnya tidak lama apa mati. dari semua itu, Ustaz? Kemudian istrinya yang cantik, ketika dia angkat oleh keranda jenazahnya, dia keluar, selamat tinggal wahai rumah yang indah. Selamat tinggal wahai istri yang cantik. Selamat tinggal semua. Itu adalah mainan Allah berikan. Karena Allah tahu kita suka main. Baik, jadi ternyata semuanya itu akan ditinggalkan ya Ustaz. Iya, Jadi titipan, kembali lagi, Iya. apapun yang kita lakukan saat ini, teman cerita, semuanya innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung pada niat. Namun niat yang utama adalah niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena tidak ada lagi yang bisa membantu kita selain Allah Subhanahu wa taala. Teman cerita yang ada di rumah, saya Ajeng Mawada dan juga teman-teman dari Storyline. Dan ada teman cerita saya hari ini serta Ustadz Akmal, pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jalan yang tanpa tujuan, tak ada cerita tanpa perjuangan, tak ada hidup tanpa kesalahan, hadapi tanpa penyesalan. Selalu ada pelangi setelah hujan, di balik kesusahan ada kemudahan. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan selalu berdoa. Katakan pada dunia, jangan menyerah karena ada Allah. Tuliskan jalan cerita, terus berjuang dan mohon ampunan. Katakan pada mereka, Allah akan tuntun langkahmu di jalan cerita.